Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga dapat melaksanakan rutinitas seperti sebagaimana biasanya. Kedua kalinya marilah kita panjatkan salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW yang telah menggulung tikar-tikar kejahiliaan dan membentangkan permadani keislaman. Baiklah, di sini saya perkenalkan, nama saya Rahma Halid. Di sini saya akan membahas dampak iptek terhadap kehidupan manusia dalam bidang penyediaan energi, komunikasi, dan juga transportasi. Yang pertama yang akan kita bahas yakni dampak iptek terhadap penyediaan energi. Seperti sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan energi yang kita gunakan hingga saat ini. Seperti yang pertama, pemanfaatan energi air. Pemanfaatan energi air adalah satu dari 5 sumber energi terbesar. Energi ini dapat dimanfaatkan dan diubah menjadi energi listrik dan pembangkit listrik tenaga air sebagaimana yang kita ketahui bersama, yaitu PLTA, tanpa meninggalkan emisi gas rumah kaca seperti yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan energi fosil. Yang kedua yakni pemanfaatan energi angin. Manfaat energi angin yang pertama adalah sebagai sumber energi listrik, karena angin ternyata mampu menggantikan bahan bakar batu bara dan diesel. Angin juga menjadi sumber energi paling ramah lingkungan dibandingkan sumber bahan bakar yang lainnya. Yang ketiga yakni pemanfaatan panas bumi. Pemanfaatan energi panas bumi dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Keuntungan dari penggunaan energi listrik tenaga panas bumi adalah tidak menimbulkan polusi gas kaca maupun polusi suara yang dapat diandalkan. Namun, belum banyak dimanfaatkan oleh banyak negara, terutama negara dengan cadangan panas bumi yang melimpah. Padahal energi ini sudah dipakai sejak 100 tahun lalu untuk pembangkitan listrik. Yang keempat yaitu energi pasang surut air laut memiliki berbagai manfaat baik untuk para nelayan, budidaya ikan hingga pembangkitan listrik. Dalam hal pembangkitan listrik, pemanfaatan ini juga ditinjau dari pasang surut diubah menjadi energi mekanik seperti turbin pada bendungan pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima yaitu pemanfaatan energi sinar matahari. Pemanfaatan pada energi ini dilakukan dengan mengubah sinar matahari menjadi energi panas atau memenuhi kebutuhan energi pada manusia. Yang keenam yaitu pemanfaatan biogas. Biogas dimanfaatkan sebagai sumber alternatif bahan bakar pada rumah tangga. Biogas juga biasanya bisa menggantikan gas yang digunakan untuk memasak. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk penerangan dan listrik seperti pemanfaatan pada generator listrik yang sebagaimana digunakan saat ini. Ketujuh yakni pemanfaatan biomasa. Biomasa selain digunakan untuk tujuan primer serat, bahan pangan, pakan ternak, minyak nabati, dan juga bahan bangunan, biomasa juga digunakan sebagai sumber energi. Bahan yang digunakan dari biomasa yaitu yang bernilai rendah ekonomisnya atau merupakan limbah setelah diambil produk primernya. Yang kedua yaitu dampak terhadap komunikasi dan transportasi. Agar lebih rinci lagi kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama dampak positif dari komunikasi yaitu dengan diciptakannya Telegram. Dengan diciptakannya Telegram pada pertengahan abad yang ke-20, kita dapat memakainya untuk menyampaikan pesan kepada kerabat kita yang jaraknya mungkin ribuan kilometer, atau dengan menyampaikan pesan tersebut akan sampai dengan beberapa menit saja. Yang kedua yaitu dengan
diciptakannya telepon. Dengan teknologi modern, manusia dapat menciptakan telepon, sehingga orang dapat berkomunikasi secara langsung. Yang ketiga yaitu diciptakannya televisi. Ditemukannya televisi dapat mengirimkan suara dan gambar hidup kepada para pemirsa dalam jarak ratusan kilometer dari objek yang sementara kita saksikan. Yang keempat yaitu ditemukannya satelit. Dengan ditemukannya satelit dapat dikombinasikan dengan radio dan televisi. Dengan alat ini orang-orang dapat melihat wajah dari lawan bicara mereka walau keduanya berada di belahan bumi yang berbeda. Adapun dampak negatif dari komunikasi ada dua, yaitu yang pertama memanipulasi saraf otak manusia. Yang dimaksud memanipulasi saraf otak manusia yaitu dengan adanya alat komunikasi ini mampu merangsang bagian penting yang sehingga dapat mengatur dan menyusun tingkah laku manusia. Dengan begitu, otonomi dan kebebasan bertindak yang ada pada diri manusia berada di ambang kemusnahan. Yang kedua yaitu behavior control. Yang dimaksudkan behavior control yaitu memunculkan masalah etnis bila kelakuan seseorang dikontrol oleh teknologi bukan oleh dirinya sendiri. Yang ketiga atau yang terakhir yakni dampak positif yang ditimbulkan dari transportasi, yaitu dengan diterapkannya ilmu pengetahuan alam dan teknologi modern. Manusia dapat menggunakan pengetahuannya untuk menciptakan alat transportasi seperti sepeda motor, mobil, bus, dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari transportasi yakni dengan yang pertama yaitu pencemaran suara. Pencemaran suara dapat mengganggu psikologis maupun fisiologis manusia. Bunyi keras dapat merusak pendengaran dan mengakibatkannya menjadi tuli akan suara tersebut. Yang kedua yakni pencemaran udara. Pencemaran udara yang dimaksud yaitu udara yang kotor dapat menyebabkan polusi udara. Yang ketiga berkurangnya lahan pertanian. Dengan berkurangnya lahan pertanian yang diproduksi karena dipakai untuk menampung kebutuhan akan jasa transportasi. Yang keempat yaitu menggunakan bahan bakar minyak. Sarana transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak bumi jika terjadi pembakaran yang tidak sempurna dapat mengeluarkan gas jika bahan bakar tersebut belum dibebaskan dari sulfur atau belerang. Yang kelima yaitu perubahan alam menjadi tidak estetis. Dengan perkembangan teknologi, perubahan alam menjadi tidak estetis. Misalnya dengan adanya asap kendaraan yang bercampur dengan debu akan membuat oksidasi nitrogen di udara hingga terbentuknya awan kecoklatan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika adanya kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.